warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Amelia dari Unit 2 Angkatan 2023. Saya ingin menampilkan media pembelajaran MKIPBA. Judul materinya adalah struktur bumi. Pengertian bumi. Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur bumi. Struktur bumi sebagian besar keindahan pemandangan alami yang kita nikmati di berbagai belahan dunia terbentuk dari perubahan yang terjadi pada bumi kita ini. Pemandangan itu disebut dengan morfologi bentang alam. Perubahan pada bentang alam diakibatkan oleh tenaga pembentukan yang disebut juga tenaga geologi. Tenaga geologi dibagi dua macam, yaitu tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi dan tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. Bumi sendiri memiliki struktur yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar, inti dalam. Kalau digambarkan akan seperti ini. Nah, kita bahas satu persatu ya bagiannya. Selanjutnya kita bahas tentang kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian terluar dan merupakan yang paling tipis dibandingkan lapisan-lapisan kerak bumi. Terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung berbagai unsur kimia serta kandungan batuan berharga. Ada dua macam lapisan. Lapisan kerak bumi yaitu kerak benua yang terdapat di daratan dan kerak samudra yang merupakan dasar laut. Ketebalan kerak benua antara 30 sampai 70 km, sedangkan kerak samudra 6 sampai 11 km. Selanjutnya kita akan membahas tentang mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2900 km, paling berat di antara lapisan lainnya. Mantel bumi terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Nah, perpaduan dari lapisan mantel luar dan kerak bumi berbentuk litosfer, suhu pada lapisan mantel paling luar. Selanjutnya kita akan membahas tentang inti luar bumi. Lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat, yang disebut cairan magma. Ketebalan lapisan ini adalah 2.900 km sampai 5.100 km dan suhunya berkisar antara 3.800 sampai hampir 6.000 derajat Celcius. Panas banget ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang inti dalam bumi. Inti dalam bumi udah dianggap panas. Inti dalam bumi jauh lebih panas lagi loh. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 sampai 6.400 km. Nah, kalau bentuknya berupa padatan karena tekanan yang sangat tinggi sehingga batuan yang dapat
pada lapisan ini tetap berada dalam bentuk padat. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru. Materi barunya adalah lempeng tektonik. Lempeng tektonik, pada bagian sebelumnya kita tahu bahwa litosfer adalah gerak bumi dan mantel luar. Litosfer berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu litos, batuan, sphaira, lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan batuan. Lempeng tektonik itu ibarat seperti kertas karton yang dipotong-potong kemudian disimpan di dalam baskom air panas. Pastinya mengampung dan bergerak kan? Nah, begitu juga dengan lempeng tektonik bumi. Namun perbedaannya pergerakannya lambat karena cairan pada lapisan inti luar bumi itu pekat daripada air biasa. Di bumi ini ada banyak lempeng. Kalian bisa lihat pada gambar di bawah ini. Nah, kalau kita flashback ke zaman dahulu kala ada sebuah teori menyatakan bahwa dulu bumi itu hanya satu daratan yang disebut dengan Pangea. Hal tersebut dikemukakan oleh Alfred Wegener, ahli meteorologi dari Jerman pada tahun 1915. Menurut Alfred Wegener, berjuta-juta tahun yang lalu, Pangea terpecah untuk menjadi dua daratan besar. Daratan pertama yaitu Gondwana yang terdiri dari Australia, Antartika, Amerika Selatan, Afrika, dan India. Daratan kedua yaitu Laurasia yang terdiri dari Amerika Utara, Eropa, dan sebagai besar negara asing Asia. Teori Wegener tersebut kemudian disebut sebagai teori tektonik lempeng. Jadi kalau kita gambarkan berdasarkan teori tersebut akan terlihat seperti ini. Nah, terlihat dari adanya awalnya hanya satu daratan, kemudian terpecah dan semakin menjauh. Pergerakan lempeng tersebut terjadi sangat lambat. Waktunya kira-kira sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku manusia, yaitu rata-rata 1 cm per tahun. Nah, pergerakan lempeng itu ada 3 macam, yaitu pergerakan divergen atau saling menjauh, pergerakan konvergen atau saling bertumpukan, pergerakan transform atau saling berpapasan. Mungkin kalian banyak, kenapa lempeng bisa bergerak? Jawabnya, pergerakan lempeng terjadi karena adanya arus konveksi yang terjadi pada asthenosfer. Asthenosfer adalah lapisan yang berisi cairan pekat karena di dalamnya mengandung kelelehan batuan yang letaknya tepat berada di bawah litosfer. Bila lempeng bergerak, maka jumlah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang kita ketahui sebagai gempa bumi. Pada bagian sebelumnya, kita telah mengetahui salah satu penyebab gempa bumi adalah karena adanya pergerakan lempeng. Namun, sebetulnya ada beberapa jenis gempa bumi, yaitu gempa tektonik karena pergerakan lempeng bumi, gempa vulkanik karena pergerakan magma dalam gunung berapi, gempa runtuhan karena tanah longsor, gempa tumpukan karena jatuhnya benda langit yang berukuran besar dan berat, gempa buatan, gempa yang dilakukan karena kegiatan manusia.
Titik pusat gempa disebut hipocentrum. Getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi disebut gelombang seismik. Alat untuk mengukur besarnya getaran gempa bumi disebut seismograf. Diagram hasil pengukuran seismograf disebut seismogram. Kekuatan gempa bumi diukur dalam skala Richter SR. Namun metode pengukuran dengan menggunakan skala Richter memiliki keterbatasan dalam hal frekuensi dan jarak, sehingga ada skala yang digunakan untuk mengukur gempa secara tepat adalah skala momen magnitudo M. Gempa bumi namanya gempa pasti menyebabkan bencana ya. Berikut ini bencana yang dapat terjadi karena adanya gempa susulan, tsunami. Gunung berapi di Indonesia masuk ke dalam wilayah cincin api atau dikenal dengan Ring of Fire. Tentu saja hal tersebut karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Tahukah kalian bagian-bagian dari gunung berapi? Berikut ini adalah bagian-bagian gunung berapi. Meskipun terdengar mengerikan karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi, namun keberadaan gunung berapi tersebut memiliki manfaat antara lainnya. Banyak sumber mineral dalam bentuk batuan biji logam yang terletak pada batas lempeng. Banyak sumber energi berupa minyak bumi. Terdapat sumber energi alternatif yaitu energi geotermal. Material yang dikeluarkan oleh gunung berapi dapat menyuburkan tanah sebagai daya tarik wisata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.